Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan saya Nikita Amanda Tersa dengan NIM 1902029, merupakan peserta pertukaran mahasiswa Merdeka, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai resume dari jurnal saya, yaitu Hak Pengelolaan Lahan untuk Investasi demi terwujudnya pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebelum masuk ke dalam materi, baiklah kita mengetahui beberapa pengertian. Yang pertama adalah pengertian dari investasi. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Dan untuk mengetahui pengertian mengenai PMDN dan juga PMA, dapatlah kita lihat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang mengatakan bahwa penanam modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Kemudian pada pasal 5 ayat 1 diperjelas kembali bahwa penanam modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai penanam modal asing atau PMA disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yaitu penanam modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Kemudian dipertegas kembali pada pasal 5 ayat 2 yang mengatakan bahwa penanam modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Kemudian mengenai hak pengelolaan, dapatlah kita tahu bahwa lahirnya istilah dari hak pengelolaan berawal dari Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang pelaksanaan konversi hak penguasaan atas tanah negara dan ketentuan-ketentuan tentang kebijaksanaannya. Pada pasal 2 dijelaskan bahwa apabila tanah negara sebagai dimaksud dalam pasal 1, selain dipergunakan untuk kepentingan instansi itu sendiri, dimaksudkan juga untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga. Maka hak penguasaan itu dikonversi menjadi hak pengelolaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 dan pasal 6 yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan instansi yang bersangkutan. Budi Harsono juga menjelaskan bahwa hak pengelolaan dalam sistematika hak-hak penguasaan atas tanah tidak dapat dimasukkan dalam golongan hak-hak atas tanah, melainkan merupakan gempilan hak menguasai negara atas tanah. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, hak pengelolaan untuk investasi menjadi salah satu perwujudan dalam tujuan tersebut. Hal ini tentunya sejalan dengan UU PA nomor 5 tahun 1960, yang mana peraturan ini dibuat berdasarkan tujuan untuk mengangkat hidup rakyat. Dalam pemberian hak pengelolaan tersebut dikarenakan sampai saat ini masih banyak lahan yang dikuasai oleh negara namun belum produktif. Perwujudan pembangunan ekonomi di Indonesia membuahkan lahirnya pengelolaan dan investasi dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang NRI 1945 yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dan seiring berjalannya waktu, hak pengelolaan dan investasi menjadi saling terikat. Dan dalam pengelolaan untuk investasi tersebut, lahan merupakan salah satu pendukung investasi. Namun untuk menggunakan lahan tentunya memerlukan izin, yang mana izin ini tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang izin lokasi. Ditinjau dari segi ekonomi dan sosial, korelasi antara hak pengelolaan dan investasi dapat dilihat dari pemberian hak atas tanah di atas hak pengelolaan untuk investasi.
Hal ini disebabkan karena dengan adanya pemberian hak atas tanah di atas hak pengelolaan untuk investasi, tanah yang tidak secara langsung dikuasai oleh negara dapat mempunyai nilai kemanfaatan yang besar. Namun di sisi lain, investasi juga memerlukan lahan untuk menarik minat para investor membuka kegiatan ekonomi terutama di wilayah Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah aspek pengelolaan lahan untuk investasi, di mana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal diberikan kemudahan kepada investor untuk memperoleh hak atas tanah, di mana apabila dalam suatu kawasan terdapat kegiatan investasi yang memberikan dampak positif seperti penyerapan tenaga kerja, maka membutuhkan banyak hunian yang kemudian disertai dengan adanya penunjang seperti minimarket. Dilihat dari lain hal, tentunya menjadi peningkatan atas kebutuhan lahan yang nantinya akan berakibat pada kenaikan harga di sekitar area kegiatan investasi berlangsung. Pada hakikatnya, tanah memiliki fungsi sosial juga, di mana hal ini berarti dalam penggunaan tanah tidak diperbolehkan untuk semata-mata mendapatkan keuntungan pribadi pemilik tanah, serta tidak dibenarkan pula apabila menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Namun dalam fungsi sosial ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan. Dalam investasi, fungsi sosial tanah mempengaruhi peraturan untuk penggunaan tanah, terkhusus untuk hak pengelolaan tanah untuk investasi. Dalam penggunaan tanah tidak ada pembenaran apabila tanah tersebut digunakan hanya untuk kepentingan investor saja. Dari aspek politik dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di bidang pengelolaan sumber daya alam dalam rangka mendorong penanaman modal, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, aspek politik kebijakan investasi dijelaskan bahwa terakomodasinya kepentingan sesuai perkembangan terkait investasi baik dalam negeri maupun investasi asing. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dapat dilihat bahwa terakomodasinya semangat otonomi daerah yang mana merupakan kebijakan peruntukan dan penggunaan tanah khususnya terhadap hak pengelolaan untuk investasi. Diharapkan dengan adanya otonomi daerah, pemerintah dapat memaksimalkan hak wewenang serta kewajiban menyelenggarakan urusan investasi di daerah masing-masing dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk menutup presentasi saya saat ini, saya akan memberikan kesimpulan dalam mewujudkan tujuan Indonesia yakni menyejahterakan kehidupan masyarakat, dilaksanakannya kegiatan investasi. Indonesia memerlukan investor untuk memajukan pembangunan perekonomian yang mana tidak bisa hanya mengandalkan hasil sumber daya alam saja. Para investor tentunya membutuhkan suatu lahan untuk berinvestasi. Untuk menghemat biaya produksi dari negara asal, para investor tersebut akan tertarik untuk menanamkan modalnya. Oleh karena itu, hak pengelolaan untuk investasi bertujuan untuk mewujudkan tujuan Indonesia yang selaras dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI 1945, di mana disebutkan bahwa segala sumber daya alam yang ada dikuasai negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Dalam pemanfaatannya, tentu saja diatur pula juga mengenai investasi tersebut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, agar nantinya sebagai negara penerima modal, Indonesia tidak dirugikan dengan kehadiran investor, begitu pula sebaliknya. Sekian presentasi saya, apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.